Permainan Miss Hilgers di timnas Indonesia masih mengecewakan. Miss Hilgers adalah sosok mentereng dan punya karir cemerlang, namun di timnas Indonesia, kemampuan terbaik Hilgers belum bisa dikeluarkan maksimal. Patrick Kluivert punya tugas untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Hilgers sudah bergabung dengan timnas Indonesia sejak 2024. Ia menjalani debut lawan Bahrain dan sudah 4 kali tampil membela skuad Garuda. Dalam 4 penampilan tersebut, Miss Hilgers belum bisa tampil lugas seperti saat membela FC Twente di Eredivisie. Selain sempat karena terganggu cedera seperti ketika lawan China dan Australia, Hilgers juga masih belum bisa melebur dalam sistem permainan Indonesia, baik saat dipegang Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Hal itu kembali terlihat jelas dalam duel Indonesia lawan Jepang. Secara keseluruhan, pemain Indonesia memang tampil buruk. Namun Miss Hilgers terlihat jelas masih belum bisa padu dalam sistem pertahanan yang dirancang Kluivert. Pada laga lawan Jepang, Hilgers ditempatkan dalam formasi 3 bek sejajar bersama Jay Ises dan Justin Hubner. Dari gol-gol yang dicetak Jepang, setidaknya ada beberapa gol yang berhubungan langsung dengan Hilgers. Dalam proses gol ketiga, Hilgers bisa dilewati dengan mudah oleh Daichi Kamada. Hal itu berujung gol tendangan cungkil Kamada. Pada proses gol keempat, Hilgers yang naik membantu serangan, lambat untuk turun menjaga posnya. Sisi kanan timnas Indonesia bisa ditembus. Suto Machino lalu mengirimkan umpan lambung yang bisa diselesaikan oleh Ryoya Morishita. Sedangkan di proses gol kelima, Miss Hilgers tidak mampu menutup pergerakan Suto Machino sehingga Machino bisa leluasa meneruskan umpan Takefusa Kubo menjadi gol. Di luar gol-gol tersebut, Miss Hilgers juga beberapa kali kedapatan meninggalkan posnya sehingga memberi ruang yang lebar untuk pemain-pemain Jepang. Sorotan tajam pada Miss Hilgers sendiri didasarkan pada statusnya sebagai salah satu pemain yang punya prospek bagus di Liga Belanda. Sebagai ukuran, Hilgers adalah pemain dengan nilai jual tertinggi di dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Merujuk situasi yang ada sejak Hilgers debut di timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan timnya harus bisa mencari cara memaksimalkan potensi Hilgers dalam sistem dan skema permainan Indonesia. Bila hal itu bisa dilakukan, kehadiran Hilgers seharusnya bisa menambah tebal dan kuat lapisan pemain di lini pertahanan. Dengan lini belakang yang lebih solid, timnas Indonesia punya peluang lebih bagus untuk berbicara banyak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Ucapan oleh Romeni menyusul kekalahan telak timnas Indonesia atas Jepang. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, mengatakan agar semua menegakkan kepala dan fokus menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai skuad Garuda kalah telak dari Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan pahit 0-6 dari Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang ini memang sudah tak mengejar apa-apa. Pasalnya, skuad Garuda dipastikan telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dalam pertandingan ini, Patrick Kluivert tetap menurunkan pemain yang terbaik. Hal ini karena tim Merah Putih ingin bisa mengalahkan Jepang yang telah lebih dulu memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, skuad Garuda harus menelan kenyataan pahit karena dibantai Jepang dengan 6 gol tanpa balas. Dalam laga ini, timnas Indonesia bahkan tak bisa berbuat banyak sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir. Wataru Endo dan kawan-kawan terus mengempur pertahanan skuad Garuda. Situasi ini membuat Ole Romeni dan kawan-kawan tak bisa mengembangkan permainan sama sekali. Oleh karena itu, pertandingan ini berakhir dengan hasil menyakitkan buat tim Merah Putih. Timnas Indonesia bahkan tak mampu melesatkan tembakan sama sekali ke gawang Jepang. Setelah tim Merah Putih diobrak-abrik pertahanannya oleh Jepang, Ole Romeni menyapa pencinta sepak bola tanah air dengan mengunggah foto pertandingan melawan Jepang. Dalam kesempatan ini, Ole Romeni mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung tim Merah Putih. Terima kasih untuk semua dukungan luar biasa selama periode ini, ujar Ole Romeni sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025.
Namun, setelah kekalahan telak tersebut, pemain Oxford United ini meminta agar semua pihak menegakkan kepala. Setelah kekalahan tersebut, dia mengatakan saatnya tim bangkit dan fokus ke babak berikutnya. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, meski tim menelan kekalahan saat melawan Jepang, Ole tak ingin terlalu sedih berlarut-larut dan meminta tim fokus menatap laga selanjutnya. Tegakkan kepala dan fokus ke babak berikutnya, tuturnya. Sekadar informasi, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 direncanakan bakal berlangsung pada Oktober tahun 2025. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi lawan nantinya. Selain timnas Indonesia, tim-tim yang juga akan bermain di putaran keempat adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Nantinya 6 negara ini akan menjalani drawing dan dibagi ke dalam 2 grup. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sementara runner-up bermain di putaran kelima kualifikasi. Kevin Dix cedera saat melawan Jepang untuk kedua kalinya. Kevin Dix kembali tidak bisa bermain penuh saat melawan Jepang. Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-27 karena mengalami cedera. Cedera ini terjadi pada laga pamungkas penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa, tanggal 10 Juni. Dia sebenarnya dalam posisi merebut bola dengan pemain Samurai Biru pada menit ke-24. Dari tayangan ulang terlihat adalah masalah di bagian paha yang membuat sang pemain harus mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah beberapa menit, tim medis memastikan dia tidak bisa melanjutkan permainan. Yakob Sayuri kemudian mendapatkan waktu bermain untuk berada di sektor kanan Indonesia. Masalah tidak sampai di sini, Yakob yang jadi pemain pengganti juga tidak bisa bertahan lama di lapangan. Dia mengalami benturan dengan pemain Samurai Biru dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand di menit 39. Kondisi ini kemudian membuat Patrick Kluivert harus berpikir ulang karena bek kanan timnas mulai kritis. Apalagi, mereka dalam posisi ketinggalan cukup jauh dari tuan rumah. Satu bek kanan yang tersisa dari Indonesia adalah Asnawi Mangkualam. Namun, dia tidak masuk dalam 23 nama yang disiapkan untuk melawan Jepang. Namanya dicoret dan dengan posisi ini cukup menyulitkan bagi Indonesia. Tentunya, perlu kerja keras ekstra setidaknya untuk membalas gol agar meningkatkan moral pemain skuad Garuda. Pasalnya, mereka sudah ketinggalan dengan skor besar yakni 5-0 hingga menit ke-60. Bagi Kevin, ini jadi kali kedua dia mengalami cedera saat berhadapan dengan Jepang. Sebelumnya, dia juga tidak bisa melanjutkan pertandingan saat kedua tim bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2025. Tampil sebagai starter, dia hanya bertahan selama 41 menit di lapangan. Saat itu mantan pemain FC Copenhagen ini bermain sebagai bek kanan yang sebenarnya tampil cukup apik. Posisinya kemudian digantikan oleh Sandy Walsh yang akhirnya bisa bertahan hingga akhir pertandingan. Skuad Garuda harus tumbang dengan skor 0-4 pada pertandingan tersebut. Usai kekalahan timnas Indonesia 0-6, Jay Izzes berkata, "Kita bisa bangkit." Kapten timnas Indonesia Jay Izzes yakin skuad Garuda bisa bangkit usai kalah 0-6 dari Jepang di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tidak bisa memberikan perlawanan terhadap Jepang. Jay Izzes dan kawan-kawan kalah dengan 6 gol tanpa balas. Kekalahan telak itu tidak lagi menentukan langkah timnas Indonesia. Skuad arahan Patrick Kluivert sudah lebih dulu memastikan diri lolos ke babak keempat. Namun kekalahan telak itu tentu dikhawatirkan bakal mempengaruhi mental timnas Indonesia. Terkait hal itu, Jay Izzes mengaku tidak khawatir. "Kami sudah pernah mengalami kemunduran kekalahan sebelumnya. Di kandang kami juga kalah dari Jepang, dan kami bisa comeback melawan Saudi, ketika kami butuh kemenangan dan kami melakukannya dengan cukup meyakinkan. Jadi saya tidak terlalu khawatir tentang kemampuan kami untuk kembali bangkit karena saya tahu kami bisa melakukannya," tutur Jay Izzes.
Terkait hal itu, JIZS berharap timnas Indonesia bisa mengambil pelajaran dari kekalahan dari Jepang. Namun yang terpenting adalah kami belajar dari hal yang terjadi hari ini dan mengambilnya sebagai bekal penting untuk bersama kami ke babak berikut, ujar JIZS. Timnas Indonesia akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober. Saat itu Indonesia akan bersaing dengan dua negara lainnya dalam satu grup yang sama. Maarten Paes langsung tinggalkan timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert sama sekali tidak memainkannya. Maarten Paes langsung meninggalkan pemusatan timnas Indonesia setelah tidak dimainkan sama sekali oleh Patrick Kluivert dalam dua laga di bulan Juni ini. Skuad Garuda melalui dua laga terakhirnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni ini. Mereka berhasil mengklaim kemenangan 1-0 atas China, namun kalah telak 0-6 saat bertandang ke Jepang. Beruntung bagi timnas Indonesia, kekalahan dari Jepang di Suita City Stadium, Osaka, pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 kemarin tidak memengaruhi takdir mereka untuk lolos ke putaran keempat. Sebab, tiket ke putaran keempat sudah diamankan sejak Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025, berkat kemenangan tipis atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Dalam kedua laga ini, Maarten Paes tidak dimainkan sama sekali oleh pelatih Patrick Kluivert untuk alasan yang berbeda. Paes absen saat skuad Garuda menghadapi China akibat skorsing akumulasi kartu kuning, selagi Kluivert lebih memilih Emil Audero menjadi starter saat timnas Indonesia menghadapi Jepang. Sehari setelah kekalahan dari Jepang, Paes langsung meninggalkan pemusatan timnas Indonesia untuk menuju ke Amerika Serikat. Hal itu diindikasikan olehnya lewat unggahan di Instagram story-nya pada Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Paes memang masih memiliki jadwal bertanding bersama timnya, FC Dallas, di kancah sepak bola Amerika Serikat, MLS pada hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025 mendatang. Dallas akan menghadapi Sporting KC untuk laga lanjutan MLS 2025. Berbeda dengan Paes, beberapa pemain lainnya belum diketahui meninggalkan Jepang. Mereka bahkan bisa mulai berlibur karena musim kompetisi sudah usai, baik di Liga-Liga Eropa maupun di Liga 1 Indonesia. Respons Emil Audero usai dibobol Jepang 6 kali. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero mengalami malam yang cukup menyakitkan dalam duel lawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita Osaka Selasa tanggal 10 Juni. Namun ia bertekad untuk bangkit. Emil yang menjalani laga kedua bersama timnas Indonesia tak kuasa menahan gempuran Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Emil Audero harus 6 kali memungut bola dari gawang Indonesia. Terkait hal tersebut, Emil menganggap kekalahan dari Jepang sebagai sebuah pelajaran berharga. Yang terpenting bagi Emil Audero adalah menatap laga berikutnya dengan lebih baik. Kami belajar dan kami terus bergerak maju. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa. Sampai jumpa lagi, ucap Emil Audero dalam Instagram miliknya. Emil Audero dan kawan-kawan akan menghadapi momen krusial di bulan Oktober. Skuad Garuda akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga babak keempat, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan dalam satu grup. Juara grup tersebut akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up grup akan bertarung dengan runner-up grup lainnya untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Playoff tersebut yang bakal membuahkan tiket playoff Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Namun khusus Oman, karena sama-sama dari pot 3, Indonesia dipastikan tidak akan berada di grup yang sama. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Oktober mendatang. Saat ini pembagian grup dan lokasi pertandingan belum ditentukan oleh AFC. Justin Hubner lihat sisi positif usai Indonesia dibantai Jepang.
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengungkapkan perasaannya setelah Indonesia menderita kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita City, Selasa, tanggal 10 Juni. Meski kalah telak, Hubner mencoba melihat sisi positif dari hasil tersebut. Kekalahan berat hari ini, hal positifnya adalah kami lolos ke putaran 4. Kami terus melaju, ucap Hubner melalui Instagram story pribadinya, yang mencerminkan tekad dan semangat tim meski harus menelan hasil pahit. Laga ini berlangsung berat sebelah karena Jepang tampil sangat dominan. Jepang membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Daichi Kamada. 4 menit kemudian Takefusa Kubo menambah keunggulan menjadi 2-0. Kemudian Daichi Kamada mencetak gol lagi di menit ke-45+6, sehingga Indonesia tertinggal 0-3 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jepang semakin menggila, dengan Ryoya Morishita, menit ke-55, Suto Machino, menit ke-58, dan Mao Hosoya, menit ke-80, masing-masing mencetak gol, memastikan kemenangan besar 6-0 bagi Samurai Biru. Meskipun kalah telak, kekalahan ini tidak mengubah posisi timnas Indonesia di klasemen. Indonesia tetap bertahan di posisi keempat klasemen akhir grup C dengan 12 poin dari 10 pertandingan. Posisi tersebut sudah cukup bagi Indonesia untuk melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada bulan Oktober. Indonesia akan tergabung dengan 2 tim lainnya dalam satu grup. Sekalipun lolos ke putaran keempat, Tom Haye ungkap kekecewaannya terhadap timnas Indonesia. Pada laga terakhirnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menelan kekalahan atas Jepang dengan skor 0-6. Namun, hasil tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh berarti lantaran tim asuhan Patrick Kluivert tersebut sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini didapat setelah timnas Indonesia berhasil mengumpulkan total 12 poin di grup C yang membawanya menempati peringkat keempat. Meskipun lolos ke babak selanjutnya, salah satu bintang timnas Indonesia, Tom Haye sempat menyampaikan rasa kecewanya terhadap skuad Garuda. Karena apa? Lewat kanal YouTube The Haye Way, gelandang timnas Indonesia, Tom Haye mengaku bahwa dirinya sempat kecewa dengan hasil yang didapat. Awalnya pemain Almere City itu menceritakan tentang hasil pertandingan antara Indonesia lawan China beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa saat itu seluruh pemain datang dengan semangat dan ambisi tinggi untuk menaklukkan tim Dragons julukan bagi timnas China. Pertandingan yang digelar pada Kamis malam itu bukan sekadar laga biasa, melainkan menjadi ajang pembuktian dan misi balas dendam, menyusul kekalahan timnas Indonesia 2-1 dari China pada pertemuan pertama mereka di Oktober tahun 2024 lalu. Sudah lolos kualifikasi untuk babak selanjutnya, papar Tom Haye, menjelaskan tentang situasi timnas saat ini. Hasil positif atas China ini menjadikan pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang jadi tidak terlalu berpengaruh. Kendati demikian, Tom Haye mengaku bahwa dirinya sempat memiliki rasa kecewa atas hasil yang didapatkan oleh skuad Garuda. Ia menjelaskan, hasil ini bukanlah target utama yang timnas Indonesia tuju pada awalnya. Pemain berusia 30 tahun itu mengungkapkan bahwa sejak awal, timnya menargetkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, timnas Indonesia harus mampu menggeser Australia dari posisi kedua di klasemen grup C. Namun, harapan itu pupus setelah Australia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Jepang di laga terakhir mereka. Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisi Australia dan membuatnya tak lagi terkejar oleh timnas Indonesia. Sayangnya kita berusaha untuk berjuang merebut tempat kedua. Tapi pada akhirnya tidak mungkin lagi, saya rasa kita bisa bangga dan senang bahwa kita bisa lolos ke putaran keempat, kata Tom Haye. Meskipun gagal lolos otomatis, tetapi Tom Haye tetap merasa bersyukur lantaran timnas Indonesia masih bisa berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini artinya, peluang skuad Garuda bisa ke Piala Dunia masih terbuka lebar.